Anda kalau baca Bible, Anda artikan lain. Banyak kali saya dengar kau didiskusiasi dengan siapa saja. Dong. Anda artikan lain. Bukan saya artikan lain, tapi arti yang sesungguhnya berlawanan dengan doktrin gereja, gitu loh Bang. Sekarang mari kita buktikan. Percaya ndak Anda kalau Yesus pernah berkata akan datang Yesus palsu? Salam satu Tuhan. Pengantar ini singkat, para sahabat. Dukung semua ya, sahabat-sahabat kita. Channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin. Untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Anggap Yesus palsu diriwayatkan di ajaran kalian. Itu artinya otak Anda robek, karena di situ tidak seperti itu adanya. Kalau Yesus, makanya aku bilang pelajari Bibelmu dulu. Jangan Anda itu ego. Yesus berkata, Yesus palsu itu berkata, akulah dia. Di mana Anda temukan kata akulah dia di dalam Al-Quran? Itu nggak ada. Adanya di Bible. Yang kau sembah itulah yang ditangkap. Mengaku akulah dia, makanya dia ditangkap. Karena dia mengaku Yesus, padahal dia bukan Yesus. Itu Yesus kan? Bukan Yesus. Prajurit menangkap dia. Itu disaksikan oleh murid-muridnya. Begini, siapa yang menurut akulah yang Yesus, kamu cari. Akulah yang kamu cari. Akulah dia di situ. Sementara ciri-ciri penyesat. Coba saya baca. Lari ke Al-Quran tapi Bible nggak paham. Inilah aku bilang. Padahal bahasa Indonesia. Enggak, Al-Quranmu juga banyak mengundang tanya. Nggak jelas. Kamu baca Al-Quran tuh bahasa terjemahan. Loh, gimana orang mau tahu ya itu bagimu. Itu bagimu. Karena kamu manusia terjemahan. Beda dengan Al-Quran. Tidak semua Islam tahu bahasa Arab kok. Hanya bisa buktinya umat Islam tidak ada yang murtad karena dia baca Quran, baca terjemahan. Banyak yang murtad. Siapa di Indonesia ini yang murtad karena baca terjemahan? Siapa? Banyak. Kebiasaan Paulus kau bawa-bawa. Suka berbohong, nipu. Udah tua tapi suka nipu. Sekarang kau bahas aja itu kitabmu tuh. Yang dikatakan akulah dia itu siapa? Ada nggak makhluk yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap itu? Ada nggak? Iya, kalau Yesus bicara menampakkan diri itu. Iya nggak? Aku tanya dulu. Ada nggak manusia yang mengaku akulah dia selain yang ditangkap itu, yang disalib itu? Ada nggak? Ya di mana dia ketemu dia katakan akulah dia. Ya itu di Yohanes 18 itu. Mau belajar pura-pura bertanya. Jangan gengsi Bang. Jangan gengsi. Ya Yohanes 18 nomor 5 itu coba Anda baca. Itulah itu kan manusia satu-satunya yang mengaku Yesus. Judulnya Yesus ditangkap. Setelah ya itu Yesus siapa yang bikin judul? Siapa yang bikin judul? Lah ini kitab kami. Ya itulah seperangkat semua penyesat itu sekelompok dengan kalian. Kami yang mengulas isi di Bibelmu, kawan. Bahwa penyesat itu menurut Yesus untuk menjelaskan kemudian siapa penyesat itu, Yesus menguraikan penyesat itu mengaku akulah dia. Satu-satunya manusia yang mengaku akulah dia yang ditangkap yang kau tuhankan itulah. Jangan kau selewengkan satu perikop. Saya tidak menyelewengkan, saya berbicara fakta. Saya baca, dengar baik-baik. Silakan. Silakan kau baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu.
karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Tergenapi enggak? Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga. Tergenapi enggak? Tergenapi enggak? Lah, ini kan Yesus, bukan bicara akulah dia, bukan Siapa Yesus. siapa yang bilang bahwa itu Yesus beneran? Siapa yang mengatakan bahwa yang keluar dari persembunyian itu adalah Yesus beneran? Siapa yang katakan itu? Dari awal itu Yesus menyatakan semuanya itu. Jadi ini Yesus yang bicara. Pertanyaan saya, siapa yang menyatakan bahwa Yesus keluar dari persembunyian? Lalu bertemu dengan Yudas dan kawan-kawan itu, siapa yang menyatakan itu? Yesus kah? Kan Yesus akulah dia. Kemudian itu penyesatnya yang mengaku akulah dia, itulah penyesatnya. Iya, Yudas ini lain. Ini Yesus yang bicara dengan prajurit. Itu pengantar, saudara. Itu pengantar pengarang Yohanes yang bukan murid Yesus. Penulis Yohanes itu bukan murid Yesus. Yang menyusun cerita-cerita itu, dia mengambil rangkaian percakapan itu kemudian di dalam bentuk penelitian dari kesaksian, lalu disusunnya menjadi cerita. Yang kita ambil di situ adalah sosok yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus itu. Nah, inilah Anda semua ya. Anda itu sering memutarbalikkan ya. Saya bertanya tuh sama Anda, saudara, saya kan bertanya, siapa yang menuliskan cerita itu? Siapa yang menyusun cerita itu? Bahwa Yesus muridnya yang menulis. Muridnya dari mana? Dari mana muridnya menulis? Buku Yohanes itu, Pak, bukan tulisan murid Yesus. Itu orang lain. Ya, itu menurut Anda. Itu menurut Bible. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bible sendiri yang nyatakan bahwa pengarang Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Tertulis di mana? Kalau pengarangnya menulis tentang cerita dari murid Yesus, yaitu Yohanes itu sendiri, gimana? Bukan. Baca Yohanes 21 nomor 24. Bukan Yohanes anak Zebedeus yang menuliskan. Coba Anda baca. Yohanes 1. Jadi buku 21. Yohanes 21 nomor 24. Bukti bahwa yang menulis Bible Yohanes itu bukan murid Yesus. Jadi yang menyusun tadi cerita seakan-akan Yesus yang berkata akulah dia itu orang yang tidak dikenal. Nah, hikmah yang harus dipetik di situ adalah orang inilah yang mengaku akulah dia. Dialah yang ditangkap, dialah yang disalibkan, dialah yang Kristen sembah, yang adalah penggenapan dari Yesus palsu tersebut. Berarti yang kalian sembah adalah Yesus palsu. Makanya kalian diusir sama yang asli nanti. Yohanes 21. Nomor 24. Nomor 24. Ya. Dialah murid, kata penutup, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menulisnya. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Nah, ini kan berarti Yohanes menulis. Lah, kalau yang menulis itu dialah atau akulah? Dialah murid yang memberikan kesaksian tentang dia Yohanes. Dia Yohanes. Dan kita tahu bahwa kesaksian itu benar. Oh, berarti kesaksiannya menurut Anda yang menulis lain, tapi ini kesaksian dari Yohanes murid Yesus itu yang dituliskan. Iya, jadi seakan-akan catatan ini ada Yohanes murid Yesus datang kepada penulis buku Yohanes bersaksi. Jadi yang menulis buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, bukan Yohanes.
Ya kalau dia menulis sesuai dengan kesaksian dari Yohanes itu gimana? Lah, bagaimana bisa ditahu kalau itu benar atau salah? Nah itu, jadi bagaimana kita bisa tahu kalau itu tulisannya itu betul? Sementara kita tidak tahu siapa yang menulis. Emang yang menulis siapa? Gak ada yang tahu. Penulis buku Yohanes itu gak ada yang tahu. Gereja awal mula aja gak ada yang tahu. Nah ini kan dia menulis tentang kesaksiannya itu benar. Berarti ya, siapa itu bang yang menulis bang? Siapa yang menulis? Nah, terus siapa yang nulis? Kan nggak kita tahu siapa yang nulis. Kalau dikatakan kitab Yohanes siapa yang nulis? Ya kan itu belakangan bang dituliskan Yohanes. Lukas yang nulis. Nah ini Yohanes yang nulis berarti kan? Oh, nah, tadi kan sudah Anda baca Yohanes 21. Masih juga. Iya. Kalaupun Yohanes berbicara dialah adalah dirinya sendiri gimana? Bah, itu nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin lah bang. Bagaimana ceritanya? Anda Yohanes yang menulis maka dia akulah murid. Kan mengatakan dialah murid. Dan Anda juga harus tahu dong bahwa Yohanes ini, buku Yohanes ini itu dituliskan antara tahun 40 sampai tahun 100. Nah, apakah Yohanes ini adalah penghafal? Sampai dia harus menunggu puluhan tahun untuk menulis? Kan tidak. Dia adalah orang yang bukan murid Yesus yang melakukan penyelidikan dari orang-orang yang menjadi saksi. Itu pun kita tidak tahu siapa saksi tersebut yang dimaksud. Nah, jadi kalau Anda merujuk kepada perkataan yang tadi yang Anda baca Yohanes 18, Yesus begini, itu kan pengantar dari pengarang yang kita tidak tahu. Yang kita petik di sana adalah Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, satu-satunya kandidat adalah yang disalib itu. Yang mengaku akulah dia itu. Kalau ternyata yang ditangkap itu adalah Yesus palsu, pertanyaannya, lalu mana yang menggenapi akulah dia? Iya. Mana penyesat itu yang menyesatkan banyak orang yang mengaku akulah dia? Ada. Dituliskan, diriwayatkan di sini Yesus yang mau ditangkap. Di situ ada Yudas yang mengkhianati, yang mengaku akulah dia kan Yesus. Nah, sekarang kalau Anda paksakan itu, kenapa orang-orang ketika oknum tersebut mengatakan akulah dia, kenapa mereka mundur dan berjatuhan ke tanah? Ada apa? Iya kan, ya Yesus punya kuasa. Nah, justru karena itulah, kalau dia cuma mengatakan akulah dia lantas orang itu jatuh, justru disitulah kejadiannya diserupakan. This is the disciple. Ini dialah muridku. This is the disciple. Itu saudara. Jadi cobalah ditelaah lagi. Yesusnya berkata, penyesat itu berkata, akulah dia. Dia akan datang dengan memakai namaku. Dia datang berarti oknum ini datang mengatakan akulah Yesus, akulah dia. Jadi orang-orang itu percaya, oh dia Yesus. Disesatkanlah orang-orang itu. Padahal ternyata yang mengaku akulah dia, yang mengaku Yesus itu bukan Yesus. Orang banyak itu siapa yang disesatkan kata Yesus? Ya Kristen, siapa lagi? Ya Kristen. Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, datang kepada kamu, yang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Jangan kau percaya, dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau bukan Kristen lalu banyak orang pengikut Kristus yang palsu itu mana? Kan cuma satu kelompok di atas muka bumi ini yang mengaku diri mereka sebagai pengikut Kristus, yaitu Kristen. Dia di sini kan bukan mengajar, dia ini mau ditangkap. Kalau dia mengajar, dia mengaku akulah dia, akulah Mesias yang mau mengajar. Nah, menceritakan tentang sesuatu yang berbeda dengan apa yang dialami Yesus. Bukan. Nah, itu yang bisa dikatakan palsu. Bukan saudara, bukan. Makanya jadi, ketika oknum. Nah sekarang begini aja deh. Taruhlah yang ditangkap ini adalah Yesus asli.
Lalu Yesus palsu yang datang kepada murid Yesus itu Yesus yang mana? Kan Yesus palsunya wajib hukumnya datang kepada Yesus, murid Yesus. Nah sekarang kalau Yesus yang asli ini yang disalib, lalu Yesus palsu yang datang kepada muridnya menyesatkan muridnya itu yang mana? Yang mengatakan akulah dia. Om Kris dibuka, Om Kris. Saya sengaja mute karena doubling sampean, Om Kris. Dibuka mute-nya, Om Kris, gantian. Iya, di mana juga Yesus mengatakan akan ada Mesias yang mengaku akulah dia, di mana ayatnya itu? Lukas 21 nomor 8. Lukas 21 nomor 8. Permulaan penderitaan. Jawabnya, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Ini berbeda maksud dengan apa yang Anda sampaikan di Yohanes tadi. Jadi akulah dia dan saatnya akan datang, janganlah kamu mengikut mereka. Ini Yesus kok ditangkap, bukan berbicara dia mengajar. Kalau ada Yesus lain mengajar, ya, nah itu berarti itu mengajarkan kepalsuan. Di sini jangan kamu mengikuti mereka. Dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab ini nubuat Yesus tentang nanti akan terjadi, akan ada Mesias yang mengaku Mesias, bukan nanti, yang di Yohanes tadi. Saudara, nggak ada hubungannya itu. Nggak ada hubungannya. Ini Yesus kalau berbicara kepada muridnya. Iya betul. Ini kan kenapa Anda berbicara nanti? Emang muridnya usianya sudah berapa tahun? Masih hidup muridnya? Nah, ini kan Yesus bernubuat tentang zaman akhir di mana akan ada Mesias palsu, bukan itu bukan zaman akhir, itu permulaan penderitaan, kawan. Iya, waktu dia ditangkap akulah dia itu sebenarnya bukan nubuatan di Lukas 21 ini, 21 ini. Ini Yesus berpesan. Aduh. Ini muridnya dipesan bahwa muridnya akan bertemu dengan Yesus palsu. Bila manakah itu akan terjadi? Nah, kalau bila manakah nanti. Kalau itu akan terjadi, jawabnya waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Kamu, banyak orang kamu itu siapa? Datang. Kamu itu siapa? Banyak orang akan datang, ya. Ya memang banyak orang datang ke Ananias, datang kepada Paulus, datang kepada penulis di Pulau Patmos, datang kepada Maria di dalam kuburan, datang kepada pengarang Markus. Kami memang banyak orang, bukan cuma satu orang yang mengaku Yesus. Jangan kita salah ya menafsirkan itu. Ya, Anda yang salah, Bang. Anda yang salah, bukan saya. Permulaan penderitaan, ya. Astagfirullah. Ini ada hubungannya nubuat akan, kan ini dikatakan ia berkata kepada mereka bangsa akan bangkit melawan bangsa. Ini kan itu terjadi. Ada Mesias akan muncul. Udahlah. Menurut cerita ini, Mesias palsunya itu, penyesatnya itu datang kepada siapa? Menurut cerita tersebut. Ya, kalau namanya nubuatan itu kan berbicara waktu yang panjang ke depan, ya. Oh, ini berarti murid Yesus, dengar. Berarti murid Yesus masih hidup sampai hari ini. Iya, murid Yesus kan berlanjut dari murid pemuridan dari 12 rasul, kemudian muncul murid-murid. Saya nyerah. Saya nggak sanggup sama setan diskusi, saya nyerah. Turunkan saya atau dia yang diturunkan. Udah hilang dia. Yesus berbicara kepada muridnya. Kamu, bom-bom,
ya paman, waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Saatnya sudah dekat. Jangan kamu bom-bom percaya. Bom-bom yang diberi nasihat nih. Kata Yesus, bom-bom akan didatangi penyesat. Ada nggak penyesat datang kepada bom-bom mengaku bertemu dengan Yesus? Ada. Kenapa larinya ke 2000 tahun ya? Susah kali menyelamatkan orang-orang ini. Cinta kali dia sama neraka. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar-benar kalian itu mentalnya mental lalat. Yesusnya menasihati Pak Bom-bom supaya Pak Bom-bom waspada. Karena akan datang penyesat mengaku Yesus kepada Pak Bom-bom. Pak Bom-bom hidup di abad pertama misalnya. Usia Pak Bom-bom paling juga 60 tahun. Sebelum Pak Bom-bom meninggal dunia, Pak Bom-bom pernah mengalami keadaan di mana ada orang datang kepadanya mengaku Yesus. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kenapa babi diharamkan. Karena kalau orang kemudian makan babi, ya susah menerima kebenaran. Hatinya buta, bisu, tuli. Yesusnya berpesan kepada bom-bom, waspadalah supaya kamu, kata kamu sudah jelas sekali di situ. Dan pengantar dalilnya kan ada tuh. Dan murid-muridnya bertanya kepada Yesus, Guru, bila manakah itu akan terjadi? Nah, berarti ini cerita antara Yesus dan gurunya, dan muridnya. Coba dekat di sini ada jepitan rambut. Jepit giginya. Susah kali diajarin. Kita mau menyelamatkan kalian, kok kalian susah kali mau diselamatkan. Memperbodoh diri. Ibarat seorang dosen berbicara kepada mahasiswa. Kemudian lewat Pak Bom-bom naik sepeda kumbang. Berkatalah dosennya di situ, anak-anakku sekalian, kalian harus waspada. Sebab banyak guru-guru palsu yang akan mengajarkan kalian rumus-rumus fisika yang berbeda dengan rumus ilmiah. Wah, Pak Bom-bom bergegas pakai sepedanya kencang-kencang pulang ke rumah, kunci pintu, kunci jendela, periksa-periksa buku-bukunya semuanya. Ditanya, kau kenapa rupanya? Tadi ada nasihat, ku dengar untuk waspada kepada guru palsu karena ada yang memasukkan rumus-rumus kimia tapi tidak sesuai dengan ilmunya. Itu di mana? Diucapkan, aku dengar seorang guru berbicara kepada muridnya dalam kelas. Kamu bukan murid dari sekolah itu, ngapain kau sibuk, koclo? Ada gila-gilanya memang orang-orang ini. Yesus berbicara kepada muridnya, mereka yang merasa. Tunggu antrian. Nebukadnezar, selamat malam. Selamat malam. Ya, agamanya apa bang? Kristen. Katolik apa Protestan kalau boleh tahu? Kristen. Oh ya, siap. Silakan. Ada tema di sini. Kalau Anda membantahnya silakan. Ayo Bang Nebu, silakan bicara. Hanya ada satu Kristus. Hanya ada satu Kristus, Yesus. Berarti tidak percaya dong kepada Yesus yang mengatakan ada Yesus lain. Gimana dong Bang? Tidak ada Yesus yang lain. Hanya ada satu Yesus Kristus Tuhan. Dan berarti tidak percaya kepada Yesus. Gimana ini? Anda perlu bukti. Anda lihat saja di gereja-gereja yang terbesar saat ini, hanya di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Iya, itu Yesus palsu itulah.
Di Itu mana Yesus palsu itulah. Di mana Yesus palsu bisa buat mujizat, saya tanya. Bahkan Allah pun tidak bisa buat mujizat. Nabi Yesus sendiri berkata dalam Matius 24 nomor 24, Yesus palsu melakukan tanda dahsyat dan banyak melakukan mujizat-mujizat sekiranya menyesatkan banyak orang. Omong kosong penipuan. Matius 24. Buka ayat penipuan, jangan buat penipuan. Buka ayat. Oke, ada yang bisa buka kamera di sini? Habis itu kita sumpal mulutnya pakai tai sapi. Silakan kan itu. Kau duduk yang cantik di situ ya. Iya, kau kemana-mana ya. Dimute dulu ya. Kau diam situ. Ini pendeta Indra ini. Pendeta Indra. Kau duduk di situ. Sebentar, ganti pendeta. Berapa? Duduk di situ. Maaf. Matius 24 nomor 24 ya. Minta izin, Gurunda, Kang Dito diperbesar. Iya. Iya. Suruh perbesar biji matanya juga orang ini. Sabar, sebentar. Pendeta Indra, nyantai pendeta. 24 kok. Saya screenshot aja Gurunda. Iya, silakan deh. Silakan teman-teman di bawah sambil lalu mohon bantu tetap layarnya teman-teman. Posting ulang juga. Di-share posting ulang teman-teman ya. Gimana? Kau sudah mau kabur? Karena kau sudah tahu ternyata Anda Yesus palsu. Mau kabur? Belum. Tampilkan cepetan. Mau kabur? Kang Dito. Si. Wait. Malu. Syukron Katina. Sudah. Mana terlalu lama? Itu. Tuh, baca itu. Sudah. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Tuh. Coba kasih contoh seperti apa? Coba kau bisa buktikan tidak? Jangan bocor. Dia cuma comor. Mujizat palsu itu. Jadi sudah jelas sekali Yesus sendiri berkata, Yesus palsu itu akan datang dan akan melakukan banyak tanda yang dahsyat dan juga mujizat-mujizat. Itulah yang kau sembah di gereja, kucluk. Pendeta dari pasti kepanasan. Yang kau sembah di gereja itulah yang dimaksud oleh Yesus asli. Yang suka mengobati orang itu Nabi. Nenek Lukiper. Justru yang mengaku bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Berarti kamu di gereja memanggil Yesus palsu, membantu Yesus palsu yang membantu kamu mengusir setan. Karena Yesus tidak mengenal kalian. Maaf saya turunkan Gurunda. Pendeta Indra ya itu. Gak apa-apa, daripada otaknya pecah di sini kuat. Kalian kan bermujizat, kalian kan bernubuat, kalian kan mengusir setan, dan terjadi kan, mampu kan kalian melakukan itu? Tapi kenapa Yesus mengingkari kalian? Itulah bukti bahwa yang membantu kalian bermujizat itu palsu. Bukankah kami mengusir setan pakai namamu? Bukankah kami bernubuat bermujizat pakai namamu juga? Ya memang. Kalian mengobati orang, kalian bermujizat. Memang. Tapi Yesus asli tidak mengenal. Dengan kata lain, yang membantu kalian bermujizat itu Yesus yang mana? Hei, Yesus yang mana? Yang membuat kalian itu mampu bermujizat, ngobatin orang kayak Rusuli Lubis tuh. Itu Yesus mana tuh yang bantu dia? Kalau yang asli ngapain kalian diusir? Ayo. Sedangkan Yesus yang mengatakan yang palsu itu mampu melakukan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat. Ayo. Kena kan? Mau aku datang besok. Roy Saputra. Selamat malam, dari pagan denominasi mana? Ya, silakan. Aku mau bertanya bang, bisa gak? Ya, aku bertanya bang. Silakan.
Robnya umat Kristen ada berapa bang? Maksudnya pertanyaan kamu boleh diulang? Iya. Kok robnya orang Kristen berapa ditanya? Kamu Kristen atau Muslim? Robnya umat Muslim ada berapa bang? Rob itu apa artinya? Tuhan. Tuhan. Ada Di mana Rob itu artinya Tuhan? di Quran. Di mana itu? Coba tunjukkan. Halo? Iya, halo. Di mana? Coba buka KBBI coba dulu. Buka KBBI. Rob artinya apa coba? Anak wedis. Artinya Tuhan. Rob artinya Tuhan. Di mana Anda dapatkan ilmu itu? Udah nggak usah ngeyel gitu loh. Saya bertanya, di mana Anda dapatkan Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Cak Ayu. Cak Ayu. Penyembah makhluk kuburan. Aku tanya, Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Penyembah penyembah makhluk kuburan. Kata Rob itu artinya Tuhan itu di mana? Izin Saya baru tahu. Gak bisa diskusi. Bahlul. Rob kok artinya Tuhan itu kayak mana ceritanya? Tuyul. Silakan Bang Mr. Dar naik. Ya, izin dulu Ustadz. Ini ke screen. Izin dulu Ustadz. Ya, izin dulu Ustadz. Ini KBBI ya. Izin Gurunda ya sebentar. Iya, silakan Dek. Ini nih KBBI. Ya, Ini KBBI nih. Rob adalah pasang besar tentang air laut atau sungai yang banjir Rob. Allahu Akbar. Kenapa wedis? Aduh. Allah Akbar. Coba kalau 2B-nya, Rob. Coba kalau huruf B-nya 2, apa artinya? 2. B-nya hurufnya B-nya besar, B-nya 2. Iya. Ada aja memang ini. Nggak ada Gurunda. Nggak ada. Kalau B-nya double itu nggak kebaca, nggak ada di KBBI. Nggak ada di KBBI. Nggak ada. Jadi dia menikmati tadi apa? Banjir. RAB. Langganan apa? Rencana anggaran biaya. Iya. Oke, ini semalam yang sama saya diskusinya lumayan akademis. Saya sapa dulu Gurunda. Ada Mr. Dar, selamat malam. Semalam apa tadi pagi nih? Semalam, waktu sama Pak Victor juga. Oh iya, Pak Victor Surabaya itu ya. Ya. Iya. Oke, selamat bergabung Bang Mr. Dar. Langsung saja, ini ada Gurunda kami, Bang Zuma. Ada untuk diskusi secara hikmat di sini. Silakan. Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan Gurunda. Ya, silakan. Jaringan saya udah bagus kan ya? Bagus. Kang Dito yang nggak bagus suaranya tadi. Yang putus-putus ya. Iya, makanya. Gara-gara Rob tadi itu, Bang. Lanjut, silakan, Bang. Silakan, Bang Mr. Dar. Ada tema ini. Silakan. Kalau tidak sepakat, silakan disanggah. Ada 2 Kristus maksud. Ya gimana itu maksudnya? Saya baru masuk ini. Oh, barangkali Gurunda data-datanya Gurunda. Boleh diskusi 2 arah? Iya, jelas 2 arah. Yang lain Muslim, yang lain diam di bawah.
Oke. Bang Zuma, saya mau bertanya, apakah benar kalau menjadi umat muslim atau orang Islam itu wajib ke neraka dulu sebelum ke surga? Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya wajib ke neraka, tetapi dikatakan kemudian mendatangi. Mendatangi itu bukan berarti masuk ke dalam neraka. Mendatangi pemakaman bukan berarti masuk ke kuburan. Kalau yang wajib ke neraka itu Bang, Markus 4 nomor 49, itu wajib neraka itu. Suara saya putus-putus ya? Normal, Gurunda. Oh, Alhamdulillah. Berarti dengar tadi penjelasan saya kan? Sangat mendengar. Silakan Bang Mr. Dar. Ya. Iya, soalnya yang saya pahami di situ kan ada mengatakan bahwa umat muslim disucikan ya dengan mendatangi neraka tadi, setelah itu baru akan dipindahkan ke surga. Demikian yang saya pahami dari pemahaman itu. Enggak ada Bang. Coba Anda buka Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Umat Islam yang beramal soleh itu dosa-dosanya dihapuskan, mereka dimasukkan ke dalam surga. Gitu. Yang Anda maksud mungkin surah Maryam 71 itu mendatangi neraka. Artinya seluruh manusia, mau Islam, mau Kristen, mau apapun itu, mereka akan melintasi sirat. Dan di mana di bawah sirat itu ada neraka gitu. Jadi tetapi di Islam itu di dalam Kristen itu gimana? Tetapi dalam Kristen saya belum pernah mendengar kalau orang Kristen harus mendatangi neraka begitu. Loh, itu Quran tadi. Itu Quran saya mengatakan itu. Baca ayat 72-nya. Semua orang kafir akan tinggal di neraka. Begitu juga dalam surah An-Nazi'at. Jadi neraka identik dengan orang Kristen. Bahkan Yesus sendiri mengatakan orang Kristen itu adalah penghuni neraka. Itu ucapan Yesus tuh. Nah, kalau yang Anda singgung dalam Al-Quran, bahwasanya umat Islam mendatangi, ya itu memang betul. Mendatangi neraka, tapi tidak tinggal sebagai penghuni, hanya melintas. Karena untuk sampai kepada surga, ada perjalanan, ada sirat. Sirat itu untuk menuju kepada surga, ada yang disebut neraka di bawahnya. Jadi semua orang akan sampai ke sana nanti. Orang yang tinggal di neraka adalah orang-orang kafir. Sedangkan orang Islam melanjutkan perjalanan menuju surga. Itu Al-Quran tuh yang menjelaskan itu. Anda boleh baca di dalam Al-Quran surah An-Nazi'at. Mulai dari ayat 34. Wa iza ja'atit tammatul kubra. Maka apabila malapetaka besar yaitu kiamat telah datang. Yauma yatazakkarul insan ma sa'a. Yaitu pada hari ketika manusia teringat apa yang pernah dikerjakannya ketika hidup di dunia. Wa burrisatil jahimu liman yara. Dan neraka diperlihatkan kepada mereka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat. Setiap manusia. Itu kata Quran. Jadi semua manusia akan melihat neraka. Fa amma man taqa. Maka adapun orang yang melampaui batas bukan hanya melihat. Wa atharal hayatad dunya. Dan mereka yang melampaui batas, yang ketika hidup di dunia lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka dia bukan cuma hanya melihat neraka, akan tetapi fa innal jahima hiyal ma'wa. Sungguh neraka adalah tempat tinggalnya. Tuh kata Quran. Jadi semuanya akan melihat neraka itu, Islam, Kristen, semua. Tetapi orang yang melampaui batas, orang yang kemudian cinta akan kehidupan dunianya daripada akhiratnya, lebih cinta berangan-angan menyembah kepada yang bernama Kristus daripada menyembah kepada Tuhannya Kristus, kata Al-Quran, mereka akan menjadikan neraka sebagai tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahal nafsa 'anil hawa.
Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, apa yang diharamkan tidak dimakan, apa yang dilarang tidak dikerjakan, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Jadi umat Islam melihat neraka, tapi karena ketika hidup di dunia, dia mau diatur hidupnya oleh Tuhan, mulai dari dia tidur sampai dia tertidur kembali, maka apa kata Allah? Fa innal jannata hiyal ma'wa, sungguh surgalah tempat tinggalnya. Meskipun sebelumnya mereka semua melihat neraka dulu. Jadi kami akan menyaksikan kalian, weh kodong kasihan nah. Iya Allah ya Karim, sungguh menyedihkan nasib mereka. Ya kami melihat kalian disiksa. Habis itu kami dimasukkan ke dalam surga. Itu Al-Quran, bung, kaidah dalam Quran. An-Nasyat ayat 34 sampai ayat 41. Makanya kalau kita melihat tuh di surah Maryam ini, coba Anda buka bahasa Arabnya. Apa yang diterangkan surah Maryam tersebut dalam bahasa Arab? Itu pasti berbicara terkait dengan Tuhan semesta alam. Tidak berbicara terkait dengan ilah-ilah, tetapi Rabb secara global. Rabbus samawati wal ard, berarti Tuhan segalanya dari segala makhluk. Tidak berbicara skala kecil. Berarti yang dimaksud dalam Al-Quran surah Maryam akan melihat neraka adalah seluruh umat manusia. Itu coba Anda baca surah Maryam tuh. Seluruh umat manusia. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Ini berbicara skala besar. Jadi seluruh umat manusia akan melihat neraka. Mau Islam, mau Kristen, mau Hindu, mau Buddha, semuanya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu zalimin fiha jithiya. Akan tetapi kata Allah, kemudian kami menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa itu? Ya umat Islam. Lalu orang yang zalim, siapa orang zalim? Sudah tahu Yesus manusia, sudah tahu Yesus akan mengatakan ada datang Yesus palsu, masih tetap menjadi Kristen. Itu zalim namanya. Maka orang zalim ini kata Allah, mereka dibiarkan di dalam neraka dalam keadaan tersungkur, malu. Itu kata Quran, saudara. Coba Anda baca Markus 4 nomor 49. Seluruh manusia akan digarami dengan api neraka. 49 ya? Iya. Markus 4 sampai 41 aja ini. Gimana? Markus 4 sampai 41 aja ini. Markus 4 ya, akhi? Iya. Hanya sampai 41 aja, enggak ada 49. Salah berarti saya. Coba yang lain lagi mungkin. Markus 9, sorry, saya salah sebut. 9 ayat. Nomornya 49. Ayat. Iya, lupa saya sering. Silakan. Ayat 49 ya. Iya. Arabnya api. Markus 9 nomor 49. Ya, di sana ada berbunyi demikian. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Itu memang berbicara tentang keadaan di neraka ya, penghukuman. Bagaimana teksnya itu, judul perikopnya saja berbicara tentang penyesatan. Tetapi begini ya Bang Zuma ya, saya sebagai seorang Kristen dan dalam hal pemahaman saya sendiri ya, tidak ada dikatakan bahwa orang Kristen itu harus datang ke neraka lebih dahulu baru ke surga, itu tidak ada. Walaupun ada teks ini berkata demikian, itu kan untuk penyesatan di situ kan.
teksnya itu begitu. Ya. Jadi gini, saudara, kalau surga neraka seseorang itu kan tempat pembalasan. Bagaimana kalau misalnya di Kristen itu ada manusia Kristen yang beramal baik seimbang dengan amal buruknya? Amal baiknya diapakan? Di Kristen, di iman yang saya pahami begini, karena kita sudah meyakini penebusan oleh Yesus atau Yeshua di kayu salib itu sudah memberikan perdamaian antara manusia dengan Tuhan. Maka setelah itu setiap orang yang percaya kepada karya keselamatan itu, dia telah diberikan jaminan untuk pada hidup yang kekal. Nah, tetapi bukan berarti dengan ketika dia menerima jaminan hidup yang kekal itu surga, lalu dia semena-mena dalam kehidupannya di dunia ini ketika menjalani kehidupannya. Tentu hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat harus ditinggalkan, harus tetap ditinggalkan. Dan mungkin ada orang berkata, loh kan sudah diselamatkan, kenapa tidak berbuat semena-mena saja? Contohnya berbuat apa saja, hal yang negatif. Nah, itu salah. Yang sebenarnya justru walaupun telah diselamatkan, tetapi dalam arti lain kita harus tetap mengerjakan hal-hal yang positif dalam dunia ini, melakukan kasih. Kalau misalnya mereka berbuat dosa lagi, nah, jikalau mereka berbuat dosa lagi dan hidup dalam keberdosan itu terus-menerus, maka ya tentu keselamatan itu tetap akan tidak mereka dapatkan. Kenapa? Karena mereka telah berbuat di luar pada firman Tuhan. Jadi tidak ada yang mengatakan ketika kita satu kali percaya lalu semena-mena berbuat dosa itu pasti akan masuk neraka, sudah pasti. Oh gitu. Bukannya di Kristen ini sudah tidak terikat oleh firman Tuhan, gak ada lagi aturan, sudah dibebaskan, bahkan Kristen disebut bukan lagi hamba tapi anak. Artinya mereka sudah bebas melakukan apa saja. Bebas dalam arti begini, kita sebagai anak tidak terikat seperti seorang budak, begitu. Ya iya, tidak terikat lagi, artinya tidak lagi tunduk kepada Tuhan kan. Tetapi dalam hal kepatuhan, ketundukan kepada Bapa itu tetap wajib dilaksanakan. Nah sekarang kalau menjadi Kristen, perintah Bapa yang dilakukan Kristen yang mana? Perintah yang dilakukan oleh orang Kristen ya seperti yang telah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengajarkan? Dia mengajarkan tentang kasih, pengampunan. Maksudnya yang mana kasih di Kristen itu yang mana itu, Bang? Kan Bapak katanya yang diajarkan oleh Bapak. Nah saya tanya di Kristen yang menjadi perintah Bapak di Kristen yang menjalankan Kristen itu yang mana? Apa yang telah diajarkan oleh Yesus atau Yeshua itulah yang dinyatakan sebagai perintah Bapa, karena dia yang dalam wujud kemanusiaannya yang menyatakan diri kepada setiap manusia. Dalam Yohanes itu ada, dalam Yohanes 10 menyatakan bahwa dia itu adalah Sang Bapa, atau dia adalah perwujudan dari Bapa itu sendiri ya, pejawantahan dari Sang Bapa, atau yang gimana menjelaskannya? Bapa itu kan dia adalah
yang menjadikan langit dan bumi gitu kan, itu sebagai gelarnya saja disebut Bapa gitu. Enggak, yang saya tanya ini Bang, yang saya tanya yang bisa kami lihat di Kristen yang menjadi firman Bapa itu yang mananya? Ke gereja, hari Minggu, makan babi, tidak bersunat, nyembah Yesus, Natalan. Di antara item tadi yang menjadi perintah Bapa yang mana di antaranya itu? Yang menjadi perintah Bapa ya tadi yang sudah saya jelaskan di barusan tadi. Hal-hal pokok yang saya sebutkan tadi, ibadah Minggu, makan babi, menyembah Yesus, tidak bersunat, Natalan, ini hal pokok di Kristen, itu perintah siapa? Ya, beribadah itu sudah pasti, karena tujuan daripada Tuhan menciptakan kita itu adalah beribadah padanya. Iya, hari Minggu itu perintah siapa Bang maksudku? Kan pokok Kristen itu kan ibadahnya Minggu, makanannya makanan yang diharamkan, seperti hari babi. Minggu, begini Bang Cuma ya. Ya, kenapa orang Kristen beribadah atau berbakti kepada Tuhannya pada hari Minggu? Nah itu kita melihat dari kitab Kejadian bagaimana Tuhan atau Elohim itu menciptakan langit dan bumi itu selama 6 hari, dan hari ke-7 itu dia beristirahat di situ ya, kalau dalam kitab Kejadian, dan dia menguduskan hari ke-7 itu. Nah, hari ke-7 hari apa itu rupanya? Disebut hari perhentian ya, hari ke-7. Hari apa itu hari ke-7 bagi Tuhan itu hari apa? Nah, karena kita di Indonesia terusnya kita kan memakai kalender itu ya Masehi. Jadi kita mengikuti, maka hari ke-7 itu jatuh pada hari Minggu, Bang Juma. Kenapa beda dengan Yahudi ya? Lah, karena begini Bang Juma. Karena Yahudi mereka punya kalendernya sendiri. Jadi kita tidak mungkin terus bisa Bapak berfirmannya kepada Yahudi atau kepada Kristen? Bapak berfirman pada saat itu ya kepada bangsa Yahudi melalui berarti harus mengikuti pola mereka dong. Sabat itu berarti kan hari Sabtu. Karena di dalam hari-hari mereka itu mereka menyebutnya, kemudian hari Minggu itu mereka sebut Rison, Seni, kemudian Seni, Selisi, kemudian Revi, kemudian Hamisi, kemudian Sisi, kemudian Sabat. Sabat itu hari ke-7. Hari Sabtu berarti. Kenapa bisa berubah jadi hari Minggu? Tadi kan Kristen ini polanya yang penting mengikuti perintah Bapak. Nah, perintah Bapaknya itu jatuhnya ke Sabat. Sabat itu Sabat dalam bahasa Ibrani. Jatuhnya ke hari Sabtu. Justru kalau mereka mengatakan Ahad, kalau Ahad itu hari pertama, Ahad itu hari pertama, hari yang ke-1 atau Rison, hari pertama, yaitu hari Minggu. Betul Bang Juma, betul yang Abang katakan. Kalau di penanggalan Yahudi atau kalender orang Yahudi itu betul memang jatuhnya ya memang di hari Sabtu itu, karena perbedaan waktu atau penanggalannya berbeda kita dan mereka ya. Kalau kita mau ini ya cek data, mereka memulai hari pertama mereka hari apa? Hari Ahad, hari Minggu. Nah, kalau kita mulai hari pertama hari apa? Di hari Indonesia. Senin. Nah, disitulah perbedaannya Bang Juma. Kenapa di Israel berarti firman Tuhan berubah? Sabat itu di hari Sabtu, sedangkan kita juga ya kita tidak memungkiri memang kalau kita mengikuti penanggalan Israel itu hari Sabtu. Tetapi karena kita hari Sabtu jatuhnya hari Minggu gimana? Gini Bang, kita ikuti penanggalan atau kalender Masehi. Maka jatuhnya ini Anda ikut firman Tuhan sih, firman Tuhan atau apa? Katanya tadi ikut Bapak. Kalau ikut Bapak kan berarti hari Sabtu. Kalau seandainya saya sebagai orang Kristen, nih Bang Juma ya, lalu saya tidak mengikuti kebiasaan orang Yahudi, contohnya beribadahnya kan hari Sabtu, betul? Iya. Nah, lalu saya beribadahnya hari Minggu. Apakah itu melepaskan saya daripada keselamatan yang saya yakini atau tidak berpengaruh? Kan Bang Zuma mempermasalahkan tentang ibadahnya saya nih sebagai orang Kristen atau kami
di Iya, Indonesia. tadi kan tuh Anda kita membawa-bawa tidak menjadi- Tuhannya Yahudi, ya harus ke aturan Tuhannya Yahudi dong, bukan aturan Kristen. Saya kan bertanya, apa yang dari Kristen ini yang menjadi perintah Bapak Tuhannya Yahudi? Di dalam perjanjian baru, anak manusia itu berkuasa atas hari Sabat. Abang pernah baca? Pernah, tapi bukan itu yang kutanya. Yang kutanya itu apa perintah Bapak yang dilakoni oleh orang Kristen? Minggu, mana ada perintah Bapak Minggu? Perintah Bapak itu Sabat. Sabat itu, dia tidak hanya berbicara tentang di hari Sabtu itu, tetapi ketika berbicara tentang hari ketujuh, ya, hari ketujuh, ya, hari perhentian itu, ya, ini bisa jatuh di hari Minggu, Bang. Karena kita ikut. Kenapa Anda Loh, Bang, rubah ke begini Minggu nih. sementara Begini, hari Bang. ketujuh itu adalah hari Sabat? Betul, tetapi kan Terus saya kenapa sudah Anda bilang, rubah menjadi hari Minggu? saya kan sudah bilang tadi, Bang, di awal tadi, karena kita tidak mengikuti, ya, kalendernya orang Yahudi di sana. Nah, kita ikuti kalender yang Masehi, yang umum aja di Indonesia ini, yang dipakai semuanya begitu. Kenapa harus ke kalender, Bang? Kenapa enggak ke perintah Tuhan? Iya, karena dari kalender itulah maka jatuhlah di hari Sabat itu. Kepercayaan orang Yahudi itu kan di hari Sabtu, dan juga di Indonesia ada juga loh Kristen yang ibadah di hari Sabtu, Bang, bukan hanya hari Minggu. Nah, enggak, itu yang jadi permasalahan. Tuhannya Ada juga memerintahkan Kristen, hari Abang tahu Sabat. ya, Kristen Advent. Iya, itu serigala Nah, berbulu Kristen domba Advent itu tuh. beribadah Iya. pada hari Sabtu, atau yang Abang bilang Sabat tadi. Iya. Berarti Iya, kan perintah Sabtu hanya untuk orang Yahudi, Bang. Advent bukan orang Yahudi. Menyamar-nyamar itu berarti. Nah, itulah maksud saya tadi, Bang. Jadi karena saya ini bukan orang Yahudi, jadi kalaupun kami beribadah pada hari Minggu, ya Berarti cuma jelas tidak aja. ada. Dengan kata lain, tidak ada perintah Bapak yang dilakoni oleh Kristen. Itu jawabannya. Kan perintah Bapaknya itu bukan di perjanjian baru. Perintah Bapak itu di kitabnya Yahudi. Kalau yang di perjanjian baru itu perintah Paulus. Apa yang Anda lakukan sekarang ini bukan perintah Paulus, ya Paulus. Jangan bersunat. Itu kan perintah Paulus. Rubah hari Sabtu ke hari Minggu. Itu kan perintah Paulus. Apalagi makan babi. Itu semua perintah Di mana Paulus. Bang Zuma? Di mana Bang Zuma bisa mengatakan bahwa itu perintah Paulus kalau yang tentang ibadah di hari Minggu itu? Kolose 2 nomor 16. Kalau saya, Ya. Kolose 2:16. Oke. Oke. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semua ini Makanya hanya berubah. bayangan dari apa yang harus datang. Hanya bayangan katanya. Sedang wujudnya ialah Kristus. Nah, jadi kalian itu mau ibadah hari apapun, hari Mukti, Haryanto, bisa. Yang penting kalian tujuannya ke Yesus Kristus. Kalian Ya, itu betul. bukan hamba Tuhan, Bung. Kalian tuh, bahkan kalau Anda jeli melihat di Galatia 5 nomor 1, orang Kristen itu sudah merdeka. Orang Kristen itu tidak boleh menghambakan diri kepada Tuhan lagi. Kalian itu adalah anak-anak merdeka. Betul Sama sekali. seperti setan. Setan itu sama. Setan itu ada nggak aturan untuk setan? Nggak ada, Bang. Sama Kristen, ada nggak aturan Tuhan kepada Kristen? Mana? Coba buktikan aturan Tuhan. Nggak ada. Mana perintah Tuhan ke Kristen? Ada nggak? Satu aja. Apa? Kasih. Kasih itu perintah Tuhan kepada Bani Israel. Kasihilah musuhmu itu perintah Yesus kepada Bani Israel. Yang kutanyain kepada Kristen ini, perintahnya Ya, mana? Itu kan pendapat Bang Zuma, jadi sah-sah saja ya kalau Bukan mengatakan pendapat bahwa- saya. Kalau Anda bahwa mengatakan hanya itu dinyatakan kepada orang-orang Oke. di Israel. Tetapi Oke, kalau begitu, tujuan tolong- itu dinyatakan. kalau gitu Ya, tolong tunjukkan perintah Tuhan kepada Kristen itu mana? Ada nggak? Satu aja atau sepotong aja perintah Tuhannya Yahudi kepada orang Kristen? Ada nggak? Sepotong aja, sepotong.
Nah itu tadilah perintahnya bang, karena begini. Yang mana? Kristen itu abang tahu asal nama Kristen itu muncul di dalam perjanjian itu. Di Antioquia di Turki pertama kali bersama dengan Paulus, murid-muridnya disebut Kristus. Di Antioquia ya, bersama dengan murid-muridnya. Muridnya Paulus kan? Mengapa? Yang saya tanya, perintah Bapa Elohim untuk Kristen itu ada nggak? Satu aja atau sepotong aja? Nah, ketika Yesus memberikan perintah itu kepada Bani Israel, kepada murid, bukan kepada Bani Israel, kepada murid-muridnya, karena Bani Israel sampai hari ini tidak percaya kepada Yesus. Enggak ada urusan. Yesus berbicara, Yesus berkata kepada murid-muridnya, bukan kepada Kristen. Betul, kepada murid-muridnya itu saya katakan tadi, Bang. Abang sudah membenarkan itu. Yesus tidak pernah berbicara kepada orang Roma. Siapa yang disebut murid di situ? Siapa yang disebut Kristen? Yaitu murid-muridnya Yesus Kristus pada saat itu. Ya, bukan nenek Lukiper. Nenek Mukiper. Yang disebut Kristen itu murid Paulus. Murid Paulus setahun lamanya tinggal di Turki, di Antioquia bersama Paulus di sana dengan Barnabas. Mereka lah yang disebut Kristen, bukan murid Yesus, murid Paulus yang tinggal di Antioquia, Turki. Kisah Para Rasul 11:27 yang pertama kali, 26 yang pertama kali disebut Kristen. Bukan Yesus, murid Yesus. Murid Yesus mana ada disebut Kristen? Tidak ada. Kristen itu orang barat, pengikut Paulus. Kristen itu adalah sebutan ejekan. Tidak bisa, Bu. Ya, ejekan kepada pengikut Paulus. Ingat, Bung, Kristen itu berasal daripada kata Kristus. Sedangkan Yesusnya, kaum Yahudi tidak menggunakan bahasa Yunani dalam hal keagamaan. Orang Yahudi, Yesus, ketika berbicara tentang kitabnya, mereka menggunakan bahasa Ibrani, bahasa yang sakral. Bahasa kitab suci mereka itu bahasa Ibrani. Ibrani kalau berbicara mengenai Kristus, itu namanya Mesias atau Mosia. Nah, kalau mereka kemudian disebut Kristen, tidak nyambung. Yang benar itu mesianik, tapi itu pun tidak ada penyebutan itu. Nanti di abad ke-20 baru muncul mesianik itu.